Jadi potensi terburuk yang disampaikan kemarin oleh BMKG bahwa megatrust Mentawai kalau terjadi potensi terburuk dengan magnitudo 8,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Info Sumbar, di Info Sumbar Batandang. Nah, kali ini Info Sumbar Batandang datang mengunjungi ke kantor BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Stasiun Geofisika, Bapak Suhaidi Ahadi. Iya. Nah, Bapak Dr. Suhaidi Ahadi MT, beliau adalah Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang. Halo Pak. Iya, selamat siang menjelang malam. Enggak ada. Bercanda. Oke. Halo Pak, terima kasih Pak sudah menerima kunjungan kami. Iya, karena saya berterima kasih juga teman-teman dari Info Sumbar sudah berkunjung jauh-jauh ke Padang Panjang. Kalau sekarang Pak, kita mau bertanya dulu nih. Siap. BMKG ini apa saja sih Pak stasiunnya? Oke, BMKG adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi BMKG itu yaitu kita tahu ya singkatannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugas dan fungsi dari BMKG sendiri adalah memberikan informasi terkait dengan gempa bumi, tsunami, kalau meteorologinya terkait dengan cuaca ekstrim atau info cuaca, dan klimatologinya terkait dengan awal musim atau masuk musim baru atau perubahan iklim. Dan kita di BMKG ini kantornya menyebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat kami ada di Kemayoran, Jakarta. Sedangkan untuk di wilayah Sumbar, kebetulan Stasiun Geofisika Padang Panjang adalah stasiun koordinator untuk BMKG Sumatera Barat. Oh, siap. Selain di Stasiun Geofisika, di mana lagi Pak? Untuk di Sumatera Barat kantornya Pak? Nah, di Sumatera Barat itu ada Stasiun Geofisika Padang Panjang. Padang Panjang. Ya, dia tugas dan fungsinya adalah memberikan informasi gempa bumi, tsunami, tanda waktu nasional. Ya, tanda waktu itu ada 2. Tanda waktu terkait dengan benda langit. Benda langit. Ya, kalau misalnya mau Lebaran atau Syawal itu hilal. Nah, pengamatan hilal itu BMKG yang memberikan informasi itu. Jadi kita selalu melakukan ini setiap bulan, melakukan pengamatan hilal bersama Kemenak Kanwil Sumatera Barat. Kemudian ada info petir. Jadi petir atau tanda storm itu bukan di stasiun meteorologi, tapi di stasiun geofisika karena terkait dengan aktivitas kelistrikan udara. Nah, kemudian kita ke arah Padang, ya di Padang itu ada 2, yaitu di Stasiun Maritim Teluk Bayur, ya itu memberikan informasi terkait dengan cuaca perairan di wilayah Sumatera Barat. Oh gitu. Ya. Nah jadi kemudian Stasiun Meteorologi Minangkabau. Oh yang dekat BIM? Ya di BIM. Nah di BIM itu memberikan informasi terkait dengan cuaca penerbangan. Cuaca penerbangan. Iya. Dan informasi cuaca di wilayah Sumatera Barat. Oke, berarti kalau yang di Teluk Bayur perairan, jadi gelombang tinggi, arusnya kemana, terus nanti mungkin ada teman-teman nelayan ingin bertanya terkait dengan klorofil, terkait dengan tangkapan ikan, lokasinya ada di mana, itu bisa ke sana. Oh, berarti untuk informasi terkait rencana mau nangkap ikan kemana nih? Iya, bisa dikoordinasi dengan teman-teman di Teluk Bayur. Bahkan kita sudah membuat sekolah lapang cuaca nelayan namanya. Jadi nelayan itu kita ajarkan, kita edukasi bagaimana mereka memanfaatkan informasi cuaca untuk melaut, mencari ikan. Nah, di situ kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan klorofil ya, zona-zona tangkapan ikan lah. Jadi di mana
Klorofil itu kita indikasikan di situ lagi banyak makanan terkait dengan plankton. Ya. Nah, jadi itu yang bisa bisa dikejar oleh para nelayan lagi kemana. Terus terkait dengan cuaca di darat maupun di cuaca penerbangan itu di BIM kantornya. Yang di BIM. Ya. Terus kita naik ke atas lagi di daerah Kayu Tanam. Oh, di Kayu Itu Tanam juga namanya kantor, Stasiun Klimatologi Cicin. Oh. Nah, di Kayu Tanam itu ada kantor kami ya yang memberikan informasi terkait dengan iklim atau iklim musim. Di sana berarti, Pak. Ya. Jadi mitranya itu para petani. Nah, para petani. Kalau yang Teluk Bayur mitranya adalah para nelayan, sedangkan di BIM mitranya adalah penerbangan. Ya. Dan di sini adalah di Cicin ini adalah mitranya di para petani. Jadi bagaimana kapan menanam, masuk musim apa, nanti cocoknya nanam apa, bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Cicin. Oh, gitu. Nah, kita juga membuat yang namanya sekolah lapang iklim. Nah, biasanya itu untuk para petani di wilayah-wilayah pertanian. Ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian sampai ke atas nih sekarang di Padang Panjang. Nah, kita di Stasiun Geofisika kelas 1 Padang Panjang. Kita sebagai koordinator Provinsi Sumatera Barat. Leadernya di sini. Walaupun kita di tengah Sumatera Barat posisinya, tapi kita leader di sini untuk memberikan informasi MKG sebenarnya. MKG. Tapi ya tugas-tugas penting spesial terkait dengan observasi pengamatan bisa dilakukan di masing-masing kantor. Siap. Nah, jadi kita di sini memberikan informasi terkait dengan gempa bumi, tsunami, kelistrikan udara yang petir tadi. Ya, terus tanda waktu nasional maupun tanda waktu astronomi. Tanda waktu nasional apa sih? Nah, tanda waktu nasional itu sebenarnya tanda waktu yang diberikan oleh BMKG terkait dengan waktu nasional. Nah, jadi kalau misalnya di pada waktu zaman dulu kan kita tanda waktunya menggunakan radio atau TV yang suara bip tit 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 seperti itu. Jadi sekarang tanda waktu kita menggunakan NTP, Network Time Protocol. Alamatnya mungkin bisa dicatat oleh rekan-rekan yaitu ntp.bmkg.go.id. Itu bisa disetting di komputer masing-masing. Dan itu nanti kita bisa melihat jam berapa sih sebenarnya sekarang? Iya, jadi tersinkron ya, tersinkron. Jadi kemarin kita baru bikin acara di jam gadang ini kan jam ikonik Sumatera Barat ya. Oh iya. Ya, terus kita buat sinkronisasi tanda waktu jam di jam gadang di Bukit Tinggi. Jam gadang itu sudah terkoneksi, tersinkron dengan jam BMKG. Dan sudah terkalibrasi. Iya, dan jam BMKG itu adalah jam yang secara undang-undang atau tanda waktu secara undang-undang adalah milik Republik Indonesia. Jadi standar waktunya harus mengacu ke situ. Berarti kalau kita lagi di Bukit Tinggi, kalau lihat jam gadang udah tersinkron ke sana. Detiknya juga pas itu, Pak. Iya, tersinkron ke sana. Siap. Nah, harusnya teman-teman ya, para follower dari Info Sumbar diharapkan juga komputernya juga disetting ke jamnya BMKG. Ya. Di mana tadi, Pak? NTP. ntp.bmkg.go.id. Atau jam.bmkg.go.id. Nah, itu bisa disetting di komputer di bagian sistem jam, sistem waktu. Nah, itu biasanya kalau kita punya Windows, OS Windows apa gitu kan. Nah, itu bisa diganti menjadi ntp.bmkg.go.id. Nah, itu nanti synchronize. Nah, ini pelajaran bagi kita semua karena tanda waktu adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Siap. Contohnya apa? Kasus Sambo kemarin. Ternyata CCTV seluruh yang terekam yang dilaporkan di kasus Sambo ternyata tidak realistik dengan kondisi
kejadian atau kondisi alam. Jamnya tidak sama. Artinya apa? Dia tidak tersinkron dengan jamnya BMKG. Oh, begitu. Nah, jadi nanti memang kami di BMKG Padang Panjang akan membangun informasi. Kemarin dari jam gadang dulu, habis itu kita ke sistem monitoring Bukit Tinggi, yang CCTV-nya Bukit Tinggi. Kita akan mensinkron ke sana. Begitu juga nanti ke kota-kota yang lain di Padang dan di kota-kota yang lain, kabupaten kota, jika dia punya sistem monitoring CCTV secara integrated, maka jamnya itu harus menggunakan jamnya BMKG. Karena betul. Kita sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang BMKG Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Siap. Ini jadi seperti itu. Oke. Nah, dari Padang Panjang kita naik ke atas ke arah Bukit Tinggi atau Koto Tabang. Di Bukit Koto Tabang kita ada stasiun yang namanya Global Atmospheric Weather. Jadi stasiun ini adalah salah satu stasiun yang sudah tercatat di dunia terkait dengan perubahan iklim. Jadi data-data yang diamati oleh teman-teman Koto Tabang itu menjadi model dari perubahan iklim dunia. Berarti pemantauan perubahan iklim juga ada di Sumatera Barat? Iya. Dan polanya juga dicatat berarti Pak? Dicatat dari kualitas udara, dari atmosfernya dan lain-lain. Di sana kita mengamati terjadinya model perubahan iklim. Dan data itu dipakai oleh dunia sebagai stasiun referensi untuk perubahan iklim global. Oke, ya ini baru tahu saya nih Pak. Iya. Siap. Ya, menarik Pak. Mungkin kita lebih spesifik lagi nih Pak. Ya, silakan. Kita berbicara tentang geofisika. Iya. Apalagi tentang gempa. Iya. Wah, ini yang paling ditakutin sama masyarakat. Karena kemarin di beberapa minggu kemarin sempat keluar sebuah pernyataan prediksi. Nggak tahu nih apakah bahasanya kemarin prediksi atau seperti apa. Tapi masyarakat banyak akhirnya yang mendm, benar nggak Min? Ini di Sumatera Barat atau Kota Padang akan ada gempa besar. Nah itu sebenarnya seperti apa Pak? Gempa ini? Sebenarnya isu yang ramai di sosial media ini adalah isu yang tertangkap waktu BMKG bersama Pemkot Padang mengadakan acara Tsunami Ready Community. Insya Allah yang waktu itu kita laksanakan tanggal 30 September di hari di mana hari peringatan kebencanaan Kota Padang. Jadi 30 September sama Kota Padang itu selalu diperingati sebagai hari kesiapsiagaan Kota Padang. Kesiapsiagaan. Karena mengingat tahun 2009 terjadi gempa kuat di Padang yang menghancurkan mungkin ribuan rumah ya waktu itu ya. Dan itu sangat dahsyat sekali. Nah, kemudian dari situ memang masyarakat menjadi gamang nih. Apakah benar megatrust itu akan segera pecah seperti apa yang disampaikan di sana. Jadi kita definisikan dulu ya apa itu prediksi dan apa itu potensi. Ya, itu dia. Nah, yang disampaikan oleh BMKG adalah potensi. Nah, potensi itu dan prediksi hampir sama tapi berbeda. Sama-sama punya parameter di mana potensi itu punya parameter seberapa kuat, di mana. Sedangkan prediksi juga sama, seberapa kuat di mana. Tapi prediksi punya satu parameter lagi yaitu kapan. Waktu. Waktunya. Sedangkan potensi dia tidak punya parameter waktunya. Nah, terkait dengan kita bicara potensi, tentunya kita akan berbicara terkait dengan potensi terburuk, worst scenario. Ya. Jadi potensi terburuk yang disampaikan kemarin oleh BMKG bahwa megatrust Mentawai kalau terjadi potensi terburuk dengan magnitudo 8,9. Itu potensi terburuk. Potensi terburuk. Tapi waktunya kapan? Wallahu alam. Nah, tapi kita harus melakukan informasi, edukasi ke masyarakat supaya masyarakat punya kemampuan mitigasi yang baik. Berarti contoh yang kemarin itu apa ya namanya Pak ya? Semacam sign lah ya. Iya, sedikit sign aja. Sign bahwa masyarakat harus aware terhadap mereka hidup di wilayah yang memiliki potensi tinggi terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, aware-nya itu dibangun nanti masyarakat bisa sendiri.
Contohnya seperti kita naik perahu. Tentunya pabrik perahu itu akan menyiapkan safety di dalamnya. Ya. Ada pelampung, ada kapal kecil, skoci, dan lain-lain. Nah, artinya dia sudah memikirkan skenario terburuk apabila perahu itu tenggelam. Ya. Nah, apakah perahu itu akan tenggelam? Tentu tidak. Ya. Kan gitu. Karena sudah memikirkan potensinya. Artinya apa? Penumpang akan aman di situ. Merasa aman. Merasa aman ya. Karena sudah ada diketahui potensi bencananya. Begitu juga kalau kita naik motor. Naik motor sudah ada aturannya bahwa naik motor yang aman adalah harus pakai sepatu, harus pakai helm. Artinya apa? Kita sudah memikirkan potensi terburuk. Ya. Kalau misalnya terjadi tabrakan, artinya kepala kita sudah terlindungi. Ya. Apakah itu akan terjadi? Kembali lagi, wallahu alam. Karena kita berpikir bahwa potensi terburuk harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat jadi aware, pemerintah jadi aware terkait dengan potensi ini nantinya seperti apa. Nah, potensi yang terburuk tadi yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, ya, supaya masyarakat aware tadi, kita juga membangun yang disebut dengan Destana. Desa Tangguh Bencana, dan Kaltana, Kelurahan Tangguh Bencana. Ya, di dalam Destana atau Kelurahan Tangguh Bencana, kita tambahkan indikator khusus untuk daerah pesisir dan kepulauan. Indikator itu ada 12 indikator, ya, yang harus dipegang oleh kelompok-kelompok Destana tersebut. Ya, salah satunya adalah bagaimana membangun kesiapsiagaan kalau terjadi tsunami. Jadi mampu melakukan evakuasi mandiri, ya, kalau seandainya terjadi tsunami. Siap. Nah, disinilah kami bersama BBD, bersama pemerintah kota, membangun Tsunami Ready yang kemarin. Nah, itu nantinya akan kita usulkan ke UNESCO. Jadi kalau UNESCO kan kita tahu ada geopark. Geopark diusulkan UNESCO, nanti terjaga. Begitu juga dengan wilayah pesisir Sumatera Barat yang kita berencana akan mengusulkan seluruh desa atau kelurahan wilayah pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai menjadi komunitas siaga tsunami. Komunitas siaga tsunami. Iya, jadi masyarakat yang kita anggap sebagai subjek supaya masyarakatnya itu punya kemampuan melakukan adaptasi bahwa dia tinggal di daerah potensi bencana, ya, yang sangat tinggi, dan masyarakatnya mampu melakukan mitigasi. Mitigasi terhadap bencana tersebut. Pak, mitigasi. Kita bicara mitigasi. Sebenarnya mitigasi itu apa sih, Pak? Karena kan kalau saya mungkin udah paham gitu kan. Tapi ada beberapa masyarakat awam, mitigasi itu apa sih, Pak? Gitu. Sebenarnya mitigasi itu mengurangi resiko. Nah, untuk kita ketahui mitigasi itu dari mana? Dari resiko. Resiko dari mana? Dari potensi. Kita harus tahu potensi. Misalnya saya mau berhadapan dengan Mas, kita MMA gitu misalnya kan. Saya harus tahu Mas background-nya apa. Misalnya grappling atau Mas silat atau seperti apa. Sehingga saya dari potensi yang Mas punya itu, saya melihat resikonya. Kalau Mas nyerang saya grappling, saya harus melakukan apa? Ketika Mas main di atas, saya harus melakukan apa? Nah, seperti juga dengan itu, dari potensi tadi menjadi resiko. Nah, ketika kita tahu resikonya, saya akan babak belur kalau seperti ini, maka saya punya mitigasinya. Saya punya kemampuan mitigasi. Berarti kemampuan diri untuk mengetahui apa yang akan dilaksanakan setelah itu. Jadi kemampuan untuk melindungi diri sebenarnya. Melindungi diri. Baik. Jadi seperti itu, Dunsana. Kalau misalnya ada kata-kata mitigasi, yaitu tadi, Dunsana Asadulahnya sudah bisa mengetahui. Mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi setidaknya gempa bumi. Artinya mitigasi secara harfiahnya adalah mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Kita tahu resikonya seperti apa, minimal kita kurangi. Target BMKG adalah ketika terjadi bencana alam harus zero victim. Nah, untuk zero victim masyarakatnya harus dibangun dengan masyarakat yang cerdas terhadap bencana. Pak. Wilayah pantauan, Pak. Untuk BMKG, khususnya stasiun geofisika, daerah pantauannya Sumatera Barat atau ada sampai di utara dan selatan? Jadi
Stasiun Geofisika BMKG Sumatera Barat ya, Padang Panjang ini, kita diberi amanah untuk sebagai pusat regional center. Regional center wilayah untuk 3 provinsi. Oke. Ya, jadi di Bengkulu, Sumatera Barat, dan di Pekanbaru. Ya, untuk wilayah perairannya itu, jadi perairan yang kita monitoring adalah perairan Megatrust Mentawai. Megatrust Mentawai, ya. Itu udah jelas. Jadi di Megatrust Mentawai itu ada Pulau Siberut, ada Pulau Pagai, dan itu memiliki potensi yang sangat kuat, yaitu 8,9, tapi potensi ya, tidak prediksi. Nah, potensi dari mana itu hasil dari penelitian riset kami bersama teman-teman dari ITB, BRIN, dan lain-lain, bahkan peneliti-peneliti internasional. Jadi kenapa harus disampaikan masyarakat? Kenapa? Apakah ini membangun ketakutan ke masyarakat? Gitu ya. Justru kalau kita tidak sampaikan, malah kita salah. Karena dianggap kita menutupi informasi. Jadi masyarakat harus tahu potensi dan resiko tinggal di Sumatera Barat, sehingga masyarakat mampu melakukan mitigasi dirinya sendiri. Minimal itu. Pak, kita mungkin akan bergerak ke sebelah nih Pak. Ya. Sedikit mungkin masyarakat masih ada yang bertanya, Megatrust Mentawai itu di mana? Di mana sih? Di mana titiknya seperti apa? Kita sebelah Pak. Ya. Untuk mengetahui potensi gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat, kita juga harus mengetahui sumber-sumber gempa di Sumatera Barat. Ya, jadi sumber gempa Sumatera Barat itu ada 3. Ada 3. Ya, berdasarkan papernya dari McAfee 2009, bahwa ini adalah zona subduksi. Ya, zona subduksi. Kemudian di kepulauan ini, Kepulauan Mentawai, ini yang disebut dengan zona Megatrust Mentawai. Atau sesar Mentawai. Nah, dia itu seperti apa? Kenapa terbentuk seperti ini? Ini yang disebut dengan busur kepulauan luar, di mana zona tektonik ini mendorong, tadinya seperti ini, kemudian mendorong jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan busur kepulauan luar. Nah, ini disebut dengan Mentawai Megatrust. Nah, Mentawai Megatrust karena didorong terus, dia akan menjadi patah. Gitu. Nah, potensi patah di sini, ya, dari ini kan Nias ya, ini dari Siberut ya. Dari Siberutnya di sini. Ini potensinya 8,9. Yang ini yang 8,9 yang di sini ya, Siberut nih. Mentawai Fault ini. Kemudian ada sesar yang disebut dengan Sumatera Fault System. Sesar tengah Sumatera ya. Patahan besar Sumatera yang disebut dengan Sumatera Fault System. Nah, orang dulu bilangnya sesar Semangko karena diawali dari pola patahan di Selat Semangko di wilayah Lampung. Itu kenapa disebut sesar Semangko? Ya, karena dulu waktu Geologi Indonesia bukunya Katili itu kan baru disebut sesar Semangko. Bukan dari buah-buahan ya berarti Pak? Bukan. Itu di Selat Semangko di wilayah Lampung. Siap. Nah, sedangkan di wilayah Sumatera Barat itu ada segmen-segmen. Nah, dari Aceh sampai Lampung itu ada 19 segmen. 19 segmen. Nah, segmen terakhir adalah Semangko. Nah, di Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat itu ada segmen Barumun ya. Terus segmen Sihanok ya. Terus segmen Sumani ya. Ya. Terus segmen Suliti. Iya. Suliti. Di Solok Selatan. Kemudian Siulak. Ya, terakhir ada di sampingnya Barumun itu ada segmen Angkola namanya. Itu yang dari Sumatera Utara. Ya, Barumun. Jadi urutannya Barumun, Angkola, terus kemudian Sumani, Sihanok, Suliti, Siulak. Ya, perbatasan Kerinci itu. Nah, ini adalah segmen sesar-sesar yang sumber gempanya adalah di darat. Seperti di Pasaman Barat kemarin, itu bagian dari dianggap segmen baru namanya segmen Talamong. Berarti segmen ada Talamong segmen kecil. Ada kecil, ya. Jadi waktu itu kan kita curiga ini masuk ke Sihanok atau Barumun. Ya. Nah, ternyata pas kita lihat, ini segmen baru. Dan papernya itu lagi kita
submit dan mudah-mudahan nanti proses dalam publish ya. Oke, lanjut. Bicara dengan potensi tadi, Pak. Iya. Nah, yang mentawai fault ini. Oke, nanti saya ceritain. Lanjut. Ini. Jadi, yang tadi mentawai Megatrust ini, kemarin itu ada gempa yang berturut-turut ya. Iya. Ya, dari tanggal 29 Agustus itu 6,1, ya kan? Kemudian 11 September 6,1 juga. Ada dua titik ini, Pak ya. Iya, sini. Terus dilanjutkan lagi 5,8 di daerah yang hampir sama. Okay. Nah, ini menarik. Ya, menarik. Apakah ini menjadi awalan bukaan ya atau pelepasan? Pelepasan saja. Ya. Kalau awalan bukaan berarti ini adalah bagian dari forsok, nanti akan membuka. Nah, membukanya tentunya patahannya itu kalau potensinya 8,9, maka dia akan sampai ke Pagai Selatan. Oh, gitu. Ya. Memanjang begitu, Pak? Memanjang ke bawah. Ya, seperti gempa Aceh tahun 2004, ya. Itu memanjang sampai 1000 km. 1000 km, Pak, ya, Aceh? Makanya 9,2 magnitudenya. Oke. Nah, kalau ini magnitudenya 8,9. Nah, peningkatan satu skala itu 32 kalinya. 32 kali? Iya, misalnya saya 6 nih. 6. Pelepasan energinya kan ini potensinya 8,9. Dari 6 ke 7 ke 8. Berarti harus 64 kali gempa dalam waktu yang berdekatan baru rilis energinya selesai. Kan ini susah kali begitu. Oh, gitu. Iya. Ya kan dia 2 skala kan. Nah, satu magnitud 6 itu ke magnitud 7 dia harus 32 kali. Oke. Nah, jadi bayangkan kalau 9,2 rasanya seperti apa? Nggak kebayang. Manusia aktivitas. Ya, nggak bisa berdiri kejadian pasti tidak bisa berdiri. Gempa Padang aja yang 7,6 kita udah nggak bisa berdiri sebenarnya. Ya, waktu 2009. Pada saat itu saya lagi di mungkin rumah. Pak Pembi merasakan ya? Saya merasakan waktu itu lagi di rumah, mau lari aja susah. Nah, jadi yang namanya Megatrust Mentawai itu ini. Oh, yang ini titik ini, Pak? Iya, daerah sini nih, ini yang nanti kalau misalnya patah menghasilkan potensi ini. Patahannya sepanjang ini. Oh, okay. Patahannya harus sepanjang ini baru 8,9. 8,9. Iya. Coba balik Mbak di di aftershock tadi, aftershock terus. Nah, bukan. Nah, ini kan baru bukaan seperti ini. Bisa jadi hanya rilis energi. Hanya rilis energi. Iya, tapi dengan keyakinan kami yang kemarin itu hanya rilis energi saja. Walaupun kami sempat takut sih sebenarnya ini bukaan dari daerah sini aja. Dan waktunya lama. Waktunya kan dari tanggal 29 Agustus, terus nggak gempa lagi. Sampai tanggal 11 September, nggak gempa lagi, seperti itu. Yang kita inginkan itu seperti di Pasaman Barat. Jadi sekali gempa kuat, terus. Turun, tapi energinya turun gitu, Pak ya? Iya, kali ini kemarin kan sempat berhenti. Naik lagi? Berhenti lagi, kayak gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Tapi masyarakat nggak usah panik. Masyarakat tidak usah panik karena memang yang terkait dengan bencana itu ya masih kekuasaan Allah ya, takdir. Ya, dan bencana itu takdir. Dan kita menyiapkan mitigasinya. Dan kita menyiapkan mitigasinya. Ya. Nah, jadi potensi 8,9 itu harus sampai ke bawah. Kalau cuma gempanya di sini maksimum udah 6. Oh. 6, 7. Jadi nggak terlalu nggak mungkin sampai 8,9 kalau sebarannya begini. Apalagi sebarannya begini nih. Ya. Sebenarnya aman. Tapi kalau begini jedek, di sini jedek, cetak. Itu kayaknya dibuka itu. Waspada banget itu ketika patahannya itu tidak, ini kan patahannya seperti ini ya, bidangnya seperti ini ya. Jadi sebaran epicenternya di sini, maka dia memotong pulau yang sebenarnya potensinya tidak seperti ini harusnya. Jadi ini kita anggap sebagai rilis energi. Oke. Ya, tapi kalau misalnya cetek turun ke bawah cetek. Nah, seperti resleting yang mau kita buat. Tatak. Iya, seperti itu. Kalau yang patahan yang ada di darat nih, Pak. Ya, di sini. Potensinya seperti apa, Pak? Apakah mengganggu nggak ke Megatrust atau seperti apa? Beda sumber.
Oh, beda sumber. Beda sumber. Ya. Jadi masyarakat juga kadang-kadang panik ya, terutama ketika gempa Pasaman Barat kemarin, apakah mengaktifkan gunung api Talamau? Iya, itu dia. Coba Mbak. terus. Nah ini. Jadi ini sumber Megatrust Mentawai. Ya. Nah ini sumber dari patahan di permukaan, di daratan. Ini gunung api. Kalau seandainya terjadi gempa di sini, gunung api tidak akan teraktivasi. Oh, tidak aktif? Tidak aktif, karena sumbernya beda. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau gunung apinya meletus, misalnya Gunung Merapi meletus, maka sesar-sesar di samping gunung api ini, seperti di Talamau kan ada segmen yang Talamau juga. Ya. Nah, itu bisa teraktivasi. Tapi magnitudonya tidak lebih besar daripada 5. Jadi dia hanya tergantung dari energi dorongnya. Ya. Nah, gunung api terkuat itu kan baru yang tercatat kan di dunia itu di Krakatau ya, Krakatau. Untuk di wilayah Indonesia. Tapi kan dahsyat sekali. Nah, itu magnitudenya bisa sampai 6,8 kalau nggak salah. Nah, ini pasti di bawah itu. Gitu. Kalau seandainya Gunung Talamau meletus, Merapi meletus, misalnya dia energinya itu cuma 5,8 atau 4, kan gitu. Berarti sesar energinya tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari letusan gunung apinya itu. Artinya kalau gempa hanya dirasakan, tidak merusak. Tapi tektonik itu bisa sampai merusak. Makanya bahas gempa tektonik itu, gempa yang terjadi di Megatrust, di zona subduksi, dan di zona Sumatra Fault System, itu memiliki daya rusak yang sangat besar dan eskalasi jangkauan kerusakan yang luas dibandingkan gunung api. Mungkin itu kita berbicara tentang Megatrust. Nah, mungkin setelah ini kita mau mengintip sedikit nih Pak, teknologi apa yang dimiliki untuk memantau gempa. Silakan. Nah, kita geser ke sebelah dulu. Boleh? Siap. Oke, Rusana. Setelah ini kita akan coba intip seperti apa layar atau teknologi apa yang dimiliki oleh stasiun geofisika dalam memantau gempa yang ada di Sumatera Barat. Kita lihat. Oke, Rusana, kita udah masuk ke ruangan yang sudah ada layar besarnya nih. Nah, Pak, ini layar apa sebenarnya? Ya, ini yang disebut dengan WRS Ignatius. Jadi, yang ini Ignatius. Receiver System, Indonesian Tsunami Early Warning System. Ya, WRS-NG Next Generation. Artinya kita di sini secara otomatis kita memberikan informasi parameter gempa bumi. Nah, di Sumatera Barat kita punya 17 lokasi yang dipasang di pemerintah kota, pemerintah daerah, yang terutama di kantor BPBD masing-masing. BPBD? Ya, BPBD masing-masing. Nah, kita punya 17 lokasi, jadi teman-teman BPBD nanti ketika ada gempa, dia lebih cepat. Oh, ada gempa di sini, dapat parameter gempanya, sumber gempanya di sini, sehingga dia bisa dapat informasi mungkin parameter gempa ya, bukan mungkin ya, parameter gempa dan tingkat kerusakan. Sehingga dia bisa nanti menghitung berapa yang harus dibawa peralatannya seperti apa. Nah, ini online dan ini berbasis web-based application. Kemudian kita ada 2, yaitu menggunakan internet dan menggunakan VSAT. VSAT. Ya, jadi kalau seandainya internetnya mati, kita masih berharap informasi dari VSAT. Satelit ya Pak ya? Ya, satelit. Dan ini real time Pak? Real time. Dan ini seluruh Indonesia bisa dilihat. Ya, dan ini layar sentuh. Layar sentuh Pak ya? Dan memang kondisi ini kita bisa mengetahui, ada gempa di mana gitu? Iya. Kalau ini ada gempa, di sini sedang ada gempa yang baru, ya? Yang terbaru? Ya, ada gempa yang terbaru, ya. Kemudian ini gempa yang beberapa menit sebelumnya, ya. Dan ini 3 jam yang lalu. Ini 3 jam yang lalu. Berarti semua gempa di Indonesia terekam di sini semua. Terekam di sini. Dan tampil di display ini Pak. Tampil di display ini. Nah, makanya nanti teman-teman di daerah di BPBD itu
bisa melihat lokasinya, yang penting daerah mana gitu ya, bisa diperbesar juga di sini. Oke. Sekarang kita udah berada di dalam nih, sana lebih ke dapur Pak ya? Iya, iya. Dapur produksi kalau bahasa kitanya. Produksinya. Nah, apa aja nih Pak yang ada di dalam sini Pak? Iya, jadi ini adalah dapur kita ya terkait dengan monitoring. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini Pak Hamdi. Pak Hamdi adalah koordinator data dan informasi. Beliau adalah seorang geofisikawan dan seismologis. Kemudian Pak Hafiz ya, beliau sebagai seismologis ya. Dan Pak Rizky. Nah, beliau juga seorang seismologis ya. Nah, ini dapur ini adalah kita menangkap seluruh sinyal dari sensor-sensor yang kita pasang di seluruh wilayah Sumbar dan 3 provinsi lainnya, yaitu di Pekanbaru, di Bengkulu, dan di Sumbar. Mungkin secara detail, jelas, mungkin saya minta Pak Hamdi untuk menjelaskan secara detail sensornya seperti apa, dan di mana saja kira-kira tertanam, dan ada berapa di Sumatera Barat ini. Silakan. Mungkin bisa kita lihat di peta berikut ini. Titik-titik segitiga ini merupakan sensor yang terpasang di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Itu ada sekitar 50 sensor yang terpasang. Jadi di sini ada warnanya yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau. Itu menandakan kecepatan gelombang dari gempa yang terakhir terjadi. Jadi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hafiz bagaimana cara memperoleh parameter gempa bumi itu sendiri. Baik, untuk mendapatkan parameter gempa bumi itu sendiri, pertama di Sescom 4 ini pun dia ketika si sensornya mencatat dan juga ada di sini garis warna merah dan ini berjejer. Nah, di situ bisa didefinisikan kalau misalkan itu terjadi gempa bumi. Nah, setelah itu kami olah ini kan ada 4 monitor yang mana nanti di sini kami olah. Nah, setelah dapat parameternya, nah baru nanti setelah sudah kami olah, kemudian di sini keluar hasilnya. Nah, di monitor ini keluar hasilnya, kemudian baru setelah itu masuk ke ada namanya SDX atau Earthquake Summary Data Exchange, atau di mana pertukaran data gempa bumi seluruh Indonesia. Nah, dari situ, tak lupa juga kami sebarkan di sosial media, bahkan mungkin di grup WhatsApp kalau misalkan diperlukan. Nah, jadi untuk persebaran informasi gempa bumi dan juga bagaimana pengolahannya kurang lebih seperti itu secara sederhananya. Nah. Oke, lalu ke Pak Rizky, tugasnya tadi mungkin Pak Hamdi dari sini hasilnya mungkin kalau seandainya tadi sudah didapatkan parameter gempa buminya, seandainya itu gempa buminya dirasakan, jadi kita butuh nanti peta guncangan. Nanti peta guncangan akan dijelaskan oleh Pak Rizky bagaimana cara memperoleh peta guncangan tersebut. Ya. Jadi ketika ada gempa bumi dirasakan, khususnya di pusat gempa bumi regional 6 wilayah Sumatera Barat, kita mempunyai aplikasi untuk mengetahui di mana dampak kerusakannya. Nah, di sini kita bisa di Checkmap Repository, kita mempunyai ada 27 stasiun akselerator yang mana itu akan mencatat berapa kekuatan gempa yang dampak dari gempa tersebut di daerah masing-masing. Kita di sini men-triggernya, di mana lokasinya, berapa kekuatannya, dan berapa kedalamannya. Lalu ada waktu dan tempat kejadian terdekat. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Di mana kita bisa tahu ada BMKG Checkmap Musi Banyuasin. Itu adalah tempat lokasi kejadian. Lalu kita mempunyai tanggal atau waktu kejadian, kekuatannya, koordinatnya, kedalamannya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa gempa bumi itu menimbulkan dampak 4-5 mmi. Itu paling besar. Lalu di sekitarnya ada Jambi, Sarolangun, Lubuk Linggau, dan Kayuwagu. Itu 2-4 mmi. Seperti itu. Nanti Checkmap ini akan kita sebarkan lagi ke masyarakat dan stakeholder terkait. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Jadi Dunsana, kalau misalnya Dunsana cek
informasi gempa yang ada di Instagram Infosumbar. Dari sinilah semuanya keluar, dan biasanya kami juga begitu Pak. Ketika ada dirasakan oleh masyarakat, tidak sewaktu itu juga keluar informasinya. Berarti memang ada waktu dikelola dulu. Ya, ada processing, dan kita target kita ketika terjadi gempa itu sebelum 2 menit sudah sampai ke masyarakat. Sebelum 2 menit parameternya. Seperti parameter gempa itu adalah magnitude, lokasi gempa atau epicenter, kedalaman. Itu parameter gempa. Nah, untuk SECMAP ya, itu target kita kurang dari 30 menit. Oh, berarti SECMAP ini plus minus 30 menit sudah diinfokan sampai ke masyarakat. Oke. Jadi tentunya dengan alat yang berbeda ya. Kalau yang ini adalah menentukan parameter gempa menggunakan seismograf. Ya. Jadi mencatat kecepatan gelombang seismik. Ya, dengan alat seismograf ini kita bisa mendapat parameter gempa karena yang dicatat adalah kecepatan gelombang seismik. Nah, sedangkan yang ini kita menggunakan alat yang berbeda yang namanya akselerograf. Nah, akselerograf itu mencatat percepatan gelombang seismik. Nah, sehingga dari akselerograf percepatan ini gelombang seismik percepatan yang kita ambil, ya, maka kita mendapatkan informasi tingkat kerusakan gempa secara model. Nah, peta SECMAP ini nanti dimanfaatkan oleh teman-teman stakeholder lainnya, seperti BBD, Dinas Sosial, dan mungkin pemerintah kota. Bahwa kotanya itu rusaknya seberapa parah. Nah, kalau misalnya gempa itu merusak, biasanya kami langsung juga survei. Tujuan survei kami adalah mengidentifikasi apakah model melakukan validasi, apakah model yang kami keluarkan itu sudah benar atau tidak. Nah, dari situ. Sehingga kita selalu memperbaiki diri terkait dengan model tadi. Karena model itu kan beda dengan realistik ya. Jadi data ini, informasi SECMAP ini belum tahu nih semua orang di wilayah yang tidak mengalami gempa. Tingkat kerusakan berapa? Dengan peta SECMAP ini dibantu. Oh, tingkat kerusakannya seperti ini nih. 3 mmi, 2 mmi, atau mungkin sudah rusak. Misalnya 8 mmi atau 7 mmi. Nah, sebelum masyarakat yang di luar wilayah gempa mengetahui itu. Secara realistik tahu ya. Nah, dengan model ini sudah mendekati semi realistik. Ya, jadi Anda mendekati near realistik lah. Jadi sudah mendekati benar. Nah, untuk validasinya kita selalu melakukan validasi. Maka kita melakukan survei gempa. Nah, survei gempa isinya adalah survei gempa merusak, selain melakukan validasi, melakukan mapping sebaran kerusakan untuk validasi. Iya. Terus kemudian mengukur aftershock. Ya, mengukur aftershock kira-kira potensi gempanya akan berakhir kira-kira kapan. Jadi masyarakat tenang. Oke, begitu rencana Infosumbar. Kita sudah melihat dan kita juga sudah bercerita seperti apa sebenarnya dan apa bedanya potensi dengan prediksi tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Suwaidi, dan harapannya adalah tingkat kemampuan masyarakat Sumatera Barat untuk mitigasi bencana khususnya gempa bumi bisa meningkat. Nah, itu dia. Dan kita juga sudah melihat seperti apa pengolahan data dari gempa bumi yang dirasakan. Nah, harapannya seperti tadi mitigasi bisa meningkat dan kemampuan masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri ketika terjadi bencana bisa meminimalisir korban jiwa. Iya, jadi target kami masyarakat itu harus paham ya terkait dengan wilayah yang dia tinggali. Jadi dia harus memahami potensi yang mungkin akan terjadi di wilayahnya dan mampu melakukan mitigasi secara mandiri. Sehingga kami berharap apabila terjadi bencana korbannya 0 atau 0 victim. Bencana tidak bisa dihindari, yang kita bisa lakukan adalah mitigasi. Nah, itu dia. Oke, Pak Suwaidi, terima kasih banyak sudah menerima kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau misalnya Bapak berkenan, boleh Pak main ke Padang? Siap. Terima kasih banyak teman-teman dari Infosumbar. Semoga Infosumbar sukses dan makin banyak followernya. Amin. Oke, dan sana Infosumbar, sekian dulu Infosumbar Batandang. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.